Bab 446. Perang Akhir 5. Jie Yan dan Yu Mei pun tiba di depan istana yang ditutupi oleh kabut. Keduanya menatap dengan seksama apa sebenarnya kabut tersebut. Sue Lingyi mengatakan bahwa tempat ini tidak bisa ditembus. Biarkan aku mencobanya terlebih dahulu, ucap Yu Mei saat ia mengendalikan bunga mawar yang cukup besar diselimuti oleh api. Sinar mawar api. Blar. Serangan berbasis api ditembakkan oleh tumbuhan mawar tersebut ke arah penghalang aneh berkabut. Tetapi ketika serangan itu mencapai penghalang, itu langsung diserap, serangan Yu Mei menghilang seketika. Penghalang yang sangat aneh. Segala serangan tampak diserap, tetapi aku yakin bahwa itu dihancurkan, ucap Yu Mei lalu menatap ke arah Jie Yan. Ya, serangan milikmu dihancurkan oleh konsep kehancuran yang telah mencapai kesempurnaan sehingga tidak terlihat fluktuasi apapun, ucap Jie Yan karena ia sudah melihatnya menggunakan mata dewa. Sebelum Yu Mei berbicara lagi, Jie Yan pun menggunakan konsep kehancuran di seluruh tubuhnya lalu ia perlahan berjalan ke arah penghalang. Yu Mei sama sekali tidak menghentikannya karena ia yakin bahwa Jie Yan pasti memiliki cara untuk memasuki istana tersebut. Ketika Jie Yan menyentuh sedikit penghalang, ia dapat merasakan bahwa tubuhnya sama sekali tidak dirusak, seperti serangan Yu Mei sebelumnya. Ternyata menggunakan konsep kehancuran, penghalang akan membiarkan seseorang yang diselimuti oleh konsep kehancuran lewat. Gumam Jie Yan dan ia pun langsung masuk ke dalam. Di pertempuran yang terjadi di udara yaitu pertempuran antara Sue Lingyi melawan Shen Long dan Li Xiaogang, Shen Long menatap ke arah istana tersebut. Dan kebetulan ia melihat bahwa Jie Yan memasuki penghalang yang membuatnya terkejut. Ketika Li Xiaogang menyerang Sue Lingyi dan keduanya terjerat satu sama lainnya, Shen Long langsung terbang ke arah istana tersebut. Shen Long bajingan, apa yang kau lakukan? Li Xiaogang berteriak sangat marah melihat Shen Long melarikan diri. Jangan alihkan pandanganmu. Sue Lingyi muncul di depan Li Xiaogang dan langsung menyerang menggunakan telapak tangannya yang telah diselimuti oleh aura biru muda yang membuat udara bahkan hendak membeku. Bam! Li Xiaogang merasakan sakit di perutnya. Ia mengutuk Shen Long dalam hatinya karena melarikan diri dari pertempuran. Ia pun melesat ke tempat yang jauh dengan perut sedikit membeku. Cairan aneh menetes di bagian tubuhnya yang membeku dan itu langsung menetralisir ki dan konsep dingin yang melekat pada tubuhnya. Tetapi Li Xiaogang memasang wajah semakin muram ketika Sue Lingyi muncul di sebelahnya lalu mencoba menyerang dirinya menggunakan cakar. Sialan! Li Xiaogang berteriak marah dan menyerang kembali menggunakan cakarnya ke arah Sue Lingyi. Bom! 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 Keduanya kembali terjerat di udara tetapi sangat terlihat bahwa Li Xiaogang ditekan sedikit oleh Sue Lingyi. Ini membuktikan bahwa Sue Lingyi memang lebih tangguh. Hal itu tidak mengherankan sama sekali karena Sue Lingyi adalah binatang roh yang telah hidup selama jutaan tahun, sudah pasti kelasnya lebih tinggi daripada Li Xiaogang yang hanya hidup beberapa ratus ribu tahun dan mengandalkan garis darah untuk mencapai prestasinya saat ini. Sementara itu, di samping istana yang dimasuki oleh Jie Yan, Yu Mei melihat bahwa Shen Long datang mendekat. Tetapi ia sama sekali tidak takut dengan Shen Long meskipun dirinya adalah jenis tumbuhan. Tubuh sejati mawar api surgawi. Bush! Yu Mei langsung memasuki bentuk sejatinya, ukurannya tidak kalah dengan Shen Long yang memiliki tinggi melebihi 30 meter. Minggir! Teriak Shen Long marah. Walaupun ia sangat tertarik dengan Yu Mei yang merupakan tumbuhan, ia lebih memilih apa yang ada di dalam istana tersebut. Ia merasa bahwa apapun yang ada di dalam istana itu akan membuat kekuatannya semakin kuat, jauh melampaui kekuatan yang akan ia capai jika menyerap herbal seperti Yu Mei. Kadal tidak tahu diri, dengus Yu Mei dan mengendalikan banyak mawar api surgawi yang muncul di sekitarnya untuk menyerang ke arah Shen Long. Melihat mawar yang sangat banyak menerjang ke arahnya, Shen Long semakin marah dan mengumpulkan kekuatan dalam jumlah yang sangat besar di rahangnya. Bola berwarna hitam dan putih pun terbentuk seketika. Ini adalah tanda bahwa Shen Long telah menguasai perpaduan antara Yin dan Yang. Raungan naga, duar, pilar energi yang sangat kuat ditembakkan dari rahang Shen Long dan langsung bentrok dengan serangan Yu Mei. Duar, ledakan besar terjadi seketika, angin kencang berhembus ke segala arah. Shen Long dihempaskan mundur ke belakang. Hal ini membuat wajahnya sangat muram karena ia langsung tahu bahwa Yu Mei adalah eksistensi yang setara dengannya. Ia hanya bisa mengandalkan kekuatan tubuh tirani miliknya untuk melawan Yu Mei. Wush! Keduanya bergerak kembali lalu bentrok terus-menerus tanpa henti. Semua tempat di sekitar keduanya pun hancur berantakan.
Sementara itu, Jie Yan terus masuk ke dalam penghalang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, ia pun masuk ke dalam. Ketika keluar dari penghalang, ia menatap istana yang tidak terlalu besar, tetapi istana itu mengingatkannya terhadap istana tempat ia bertemu dengan Xiao Bai meskipun istana tersebut memiliki warna yang berbeda. Konsep kehancuran di tempat ini sungguh luar biasa. Jie Yan tersentak saat merasakan konsep kehancuran yang berada di udara. Tanpa membuang waktu, Jie Yan mengeluarkan batu konsep kosong yang pernah ia jarah sebelumnya. Ketika ia mengeluarkan batu konsep kosong tersebut, itu secara naluriah menyerap konsep kehancuran di udara. Batu konsep di tangan Jie Yan langsung berubah warna menjadi hitam bercampur ungu. Batu konsep kehancuran tingkat ketiga. Seru Jie Yan. Hanya dalam waktu beberapa menit, itu langsung menyerap banyak konsep kehancuran lalu merubah batu konsep kosong. 1. Konsep kehancuran di tempat ini tampaknya berkurang seperempat. Hanya bisa membuat 3 batu konsep tingkat ketiga lagi. Gumam Jie Yan. Tetapi ia tidak akan melakukan hal itu. Jie Yan mengeluarkan banyak batu konsep dan membiarkan semua batu konsep itu menyerap konsep kehancuran. Ia langsung menyimpan batu konsep kehancuran ketika itu telah berubah menjadi batu pemahaman konsep kehancuran tingkat pertama. Jumlah batu konsep yang disimpan oleh Jie Yan untuk batu konsep kehancuran tingkat pertama mencapai angka 10, tingkat kedua ada 5 dan hanya ada 1 batu konsep kehancuran tingkat ketiga. Senyum terlihat jelas di wajah Jie Yan karena ia tidak lagi khawatir tentang batu konsep kehancuran. Meskipun itu hanya konsep kehancuran tingkat ketiga dasar, setidaknya ia bisa menembus pemahaman konsep kehancuran tingkat ketiga ketika ia melampaui tingkat Kaisar Abadi. Setelah menyerap semua konsep kehancuran di tempat itu, tatapan Jie Yan tertuju pada istana. Ada 2 aura makhluk hidup di dalam sana. Gumam Jie Yan dan ia pun perlahan berjalan ke arah istana setelah menyimpan batu konsep kehancuran. Ketika Jie Yan telah mencapai pintu istana, Jie Yan pun mendengar ledakan keras di dalam istana, tetapi suara ledakan dahsyat itu hampir saja teredam. Ini membuktikan bahwa istana itu sangat kuat, tidak akan bisa dihancurkan oleh kekuatan dengan tingkat Kaisar Abadi ataupun di atasnya. Istana ini kemungkinan adalah sebuah artefak luar biasa. Gumam Jie Yan. Tetapi apa yang membuatnya waspada adalah pertempuran yang terjadi di dalam istana. Kekuatan yang terpancar tidak dapat Jie Yan lacak apakah itu level kekuatan atau jenis kekuatan karena kekuatannya hampir ditekan di dalam penggalang tersebut. Bahkan kekuatan spiritual yang bisa digunakan oleh Jie Yan sangat terbatas. Sedangkan untuk mata dewa, itu tidak bisa menembus ke dalam istana. Jie Yan perlahan masuk ke dalam karena tentu saja ia penasaran siapa yang bisa masuk ke dalam sana sementara Shen Long dan Li Xiaogang tidak bisa masuk sama sekali, bahkan Sue Lingyi mengalami kasus yang sama. Ketika Jie Yan melangkah masuk ke dalam, ia pun langsung sampai di aula yang sangat luas. Dan di dalam sana, terlihat 2 sosok yang sedang bentrok di udara, tetapi keduanya berada dalam wujud naga. Menatap kedua naga itu, mata Jie Yan sedikit lembab karena ia akhirnya menemukan anggota keluarganya yang lain, dan kedua naga itu adalah anggota keluarga yang memiliki darah yang sama dengannya. Xiao Yu, Qinzu, Bab 447. Perang Akhir 6. Xiao Yu, Qinzu. Gumam Jie Yan saat menatap kedua naga yang sedang bentrok di udara. Ia tahu bahwa keduanya sedang berlatih, bukan saling menghancurkan. Saat Jie Yan masuk, Xiao Yu dan Lan Qinzu juga langsung berhenti di udara karena merasakan aura yang sangat akrab yang telah lama tidak mereka temui. Keduanya langsung menatap ke arah sumber suara tersebut dan menemukan Jie Yan yang menatap mereka berdua di udara. Xiao Yu dan Lan Qinzu terkejut luar biasa saat menatap ke arah Jie Yan. Keduanya pun langsung gembira lalu memasuki wujud manusia secara langsung. Saudaraku, Lan Qinzu adalah yang pertama berteriak dan langsung menerjang ke arah Jie Yan lalu memeluknya dengan erat. Qinzu, lama tidak bertemu, ucap Jie Yan dengan senyum hangat di wajahnya dan memeluk kembali Lan Qinzu. Lan Qinzu langsung melepaskan pelukannya dan menganggukkan beberapa kali dengan senyum hangat. Setelah itu, Xiao Yu juga langsung memeluk Jie Yan dengan hangat. Setelah reuni singkat selesai, Jie Yan pun langsung bertanya, bagaimana kalian berdua bisa berada di tempat ini? Xiao Yu dan Lan Qinzu saling memandang lalu tersenyum sedikit pahit. Kami berdua langsung terlempar ke dalam sini. Tetapi kami sama sekali tidak bisa keluar. Namun tempat ini memiliki sangat banyak sumber daya walaupun kami telah menggunakan semuanya untuk berkultivasi, ucap Lan Qinzu sedikit malu.
Jie Yan terdiam karena ia memang dapat melihat bahwa kultivasi Xiao Yu dan Lan Qinzu telah mencapai tingkat kaisar abadi tahap puncak. Tetapi ia sedikit heran bahwa keduanya tidak bisa keluar karena kunci untuk masuk dan keluar adalah menggunakan konsep kehancuran. Kami tahu cara keluar, tetapi kami tetap tidak bisa keluar karena kekuatan yang kami miliki adalah kekuatan kehancuran yang telah bergabung dengan kekuatan warisan kami yang lainnya. Dan yang dibutuhkan adalah konsep kehancuran murni, ujar Xiao Yu saat menatap wajah heran Jie Yan. Dari mana kalian mengetahui bahwa harus menggunakan konsep kehancuran agar bisa keluar? Tanya Jie Yan penasaran karena ia tahu bahwa segel itu akan menghapus apapun yang menyentuhnya jika tidak menggunakan konsep kehancuran. Seseorang yang mengaku sebagai murid ayah, jawab Lan Qinzu lalu menunjuk ke arah atas dan melanjutkan, ada sisa auranya di sebuah patung miliknya di lantai 2. Antar aku ke sana, ucap Jie Yan. Xiao Yu dan Lan Qinzu mengangguk lalu langsung memimpin jalan ke lantai 2 istana tersebut. Sesampainya di lantai 2, hanya ada satu patung yang berada di sana. Patung tersebut adalah patung seorang wanita cantik yang berdiri di atas kepala naga dengan wajah anggun. Ketika ketiganya mendekat, patung itu juga langsung bereaksi seolah-olah dia memiliki kesadarannya sendiri. Selamat datang di Istana Kehancuran Ilahi. Aku tidak menduga bahwa kau akan datang ke tempat ini juga, Ren Jie, ucap patung tersebut. Tubuhnya tampak sedikit hidup saat ini walaupun itu hanyalah patung. Kau, Jie Yan tidak tahu harus berbicara apa saat ini. Pasti banyak hal yang ingin kau tanyakan bukan? Tetapi kau bisa bertanya semua hal itu kepada kedua saudarimu. Aku akan memperkenalkan diri secara singkat karena semakin lama aku aktif, kekuatan yang aku simpan di patung ini akan semakin cepat lenyap. Aku adalah murid ketiga ayahmu, seseorang yang dijuluki sebagai Dewi Naga Kehancuran di masa lalu, ujar Dewi Naga Kehancuran. Jadi, apa alasan kau membuat istana kehancuran ilahi di dimensi kecil yang kemungkinan dimensi yang kau ciptakan dan meninggalkan auramu? Tanya Jie Yan. Awalnya aku ingin mencari penerus tepat dari 12 bawahan kepercayaanku. Tetapi tidak satu pun dari mereka tidak memiliki kualifikasi bahkan untuk keturunannya. Semula aku ingin mengajari konsep kehancuran mutlak kepada kedua saudarimu, tetapi keduanya tidak mampu mengolahnya. Walaupun basis konsep keduanya dasarnya adalah kehancuran, itu tetap saja berbeda sehingga mereka terjebak di tempat ini. Selain dari itu, jika keduanya keluar dari tempat ini, para naga akan mengincar mereka sehingga aku tidak menggunakan kekuatanku untuk menghapus segel. Aku ingin keduanya mencapai level yang sangat tinggi dan mampu menghadapi semua musuh di dimensi ini. Jika keduanya mengalami kecelakaan, aku tidak akan berani menghadapi ayah kalian. Dan kedatanganmu membuatku berpikir bahwa kalian pasti akan menang melawan semua musuh di dimensi ini. Selain dari itu, kau adalah pengguna konsep kehancuran mutlak yang sangat murni, sama seperti guru. Konsep kehancuran dan konsep kehancuran mutlak sangat berbeda, bisa dikatakan, konsep kehancuran adalah salah satu konsep kuno peringkat ketiga dalam daftar. Namun, konsep kehancuran mutlak adalah konsep yang sebanding dengan konsep ketiadaan. Mungkin keduanya memiliki sifat yang sama. Konsep kehancuran mutlak bahkan mampu menghancurkan waktu itu sendiri. Aku tidak akan berbicara banyak hal lagi. Kau akan menerima warisan yang aku miliki walaupun mungkin aku akan merasa malu di hadapan ayah kalian karena mencoba mewarisi kekuatanku yang diberikan oleh guruku kepada putranya. Setelah mengatakan itu, mata Dewi Naga Kehancuran bersinar terang lalu konsep kehancuran perlahan berkumpul di tubuh Jie Yan. Jie Yan merasakan perasaan yang sama dengan kekuatan yang diberikan oleh Xiao Bai dahulu. Ini adalah kekuatan yang membuka garis darah miliknya sepenuhnya. Segel ini akan dipertahankan oleh kekuatanku sampai kau selesai menembus belenggu darah. Setelah aku melakukan ini, semua kekuatanku akan hilang di sini. Dan hal terakhir yang ingin aku katakan, kalian harus mencapai puncak di 33 surga jika ingin menemuiku, guru dan yang lainnya. Jangan kecewakan ayah kalian. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Dewa Naga Kehancuran yang baru. Setelah mengatakan itu, patung Dewi Naga Kehancuran langsung redup seketika dan kehilangan cahayanya. Jie Yan mengangguk kecil dan ia pun langsung duduk bersila, mulai mencerna semua aura konsep kehancuran yang meresap ke dalam tubuhnya. Ia dapat merasakan bahwa ada segel aneh di dalam garis darahnya yang menghalanginya menggunakan potensi penuh garis darah miliknya. Tetapi kini semuanya telah hilang, auranya langsung meningkat tajam.
Selain dari itu, Jie Yan langsung paham apa sebenarnya konsep kehancuran yang sebenarnya. Apapun yang tersentuh akan langsung hancur tanpa tersisa. Selama ini ia hanya menghancurkan sesuatu dengan konsep kehancuran tetapi masih menyisakan sesuatu. Inilah perbedaan konsep kehancuran yang ia gunakan selama ini dengan pemahamannya sekarang. Cih, kenapa begitu Yaner? Datang wanita itu langsung berbicara banyak. Apakah kita tidak sebaik Yaner? Lan Qingzu sedikit mengeluh meskipun dalam hati ia sangat senang bahwa Jie Yan mendapatkan berkah luar biasa. Xiao Yu hanya memutar bola matanya ke arah Lan Qingzu tetapi tidak berbicara apa-apa. Lah tahu bahwa Dewi Naga Kehancuran pernah mencoba kepada mereka secara diam-diam untuk membangkitkan konsep kehancuran yang sebenarnya tetapi dirinya dan Lan Qingzu seperti menolak konsep itu sehingga Dewi Naga Kehancuran tidak punya pilihan lain menyuruhnya berkultivasi dengan giat bersama dengan Lan Qingzu. Jangan mengeluh Qingzu, dia pasti memiliki alasannya sendiri. Lagi pula, kau harusnya senang karena setelah ini kita akan keluar dari tempat ini. Apa kau ingat apa yang dikatakan oleh Dewi Naga Kehancuran? Di luar sana banyak binatang roh kuat. Mungkin ini kesempatan bagi kita menunjukkan hasil latihan kita selama ini. Ujar Xiao Yu. Mendengar itu, rasa tidak puas di hari Lan Qingzu langsung lenyap digantikan oleh semangat juang membara. Ya, di luar sedang ada perang besar. Dan tentu saja aku akan ikut dalam perang itu. Ucap Lan Qingzu saat kedua telapak tangannya berubah menjadi cakar naga seperti kristal es dan terlihat sangat cantik, memancarkan aura yang sangat dingin. Inilah yang ia tunggu selama ini, yaitu keluar dan berpetualang setra mencari seseorang untuk dikalahkan, dan dia tidak lain adalah kakaknya juga, Xia Yuxuan. Bab 448. Perang Akhir 7. Kekuatan kehancuran terus-menerus mengikat di tubuh Jie Yan. Udara di sekitarnya juga tampak dihancurkan, menyebabkan sedikit fluktuasi ruang tanpa sadar. Kekuatan luar biasa, ucap Xiao Yu dengan wajah serius. Bahkan jika ia memiliki hukum unik yang sangat hebat, ia merasa bahwa kekuatannya lebih rendah daripada aura yang terpancar dari tubuh Jie Yan. Konsep kehancuran ini bahkan mampu menghancurkan es abadi milikku. Lan Qingzu mengangguk serius saat mendengar kata-kata Xiao Yu. Di dalam benak Jie Yan saat ini, seekor naga berwarna hitam dengan tinggi 40 meter tampak kesakitan, aura terpancar darinya terus-menerus naik ke level yang tidak terbayangkan. Naga yang tidak lain adalah proyeksi naga hitam kehancuran, meraung keras lalu itu pudar dan meresap ke dalam tubuh Jie Yan tanda bahwa garis darah miliknya telah dibuka sepenuhnya. Walaupun garis darah naga hitam kehancuran telah dibuka sepenuhnya, itu tidak menentang garis darah Kaisar Surgawi dalam tubuh Jie Yan. Alasannya tentu saja karena setelah garis darah itu terbuka sepenuhnya, itu sudah berada dalam kendali penuh Jie Yan sehingga tidak ada pertentangan antara kedua garis darah. Bush! Petir hitam menggelegar ke segala arah dari tubuh Jie Yan. Selain dari itu, proyeksi naga hitam kehancuran meletus ke arah langit, menembus segel yang dibuat oleh Dewi Naga Kehancuran. Di tempat perang berada, semua pertempuran pun terhenti. Mereka semua menatap ke arah istana berkabut yang tidak bisa dimasuki oleh para penguasa di dimensi kecil. Dewa Naga Shenlong juga langsung mundur menjaga jarak dari Yu Mei lalu menatap ke arah langit dengan tatapan ganas. Ia tentu pernah melihat wujud tersebut walaupun sedikit berbeda. Selain dari itu, aura yang terpancar membuat Shenlong sangat marah karena kekuatan itulah yang membuatnya tidak sempat mempelajari teknik supremasi Dewa Binatang Buas dari pendahulunya. Juga, dirinya disegel di dimensi kecil itu juga dilakukan oleh pemilik kekuatan yang sama. Bajingan! Teriak Shenlong saat ia mengumpulkan ki dan konsep di rahangnya dalam sekejap lalu menembakkannya ke arah istana. Duar! Yu Mei yang menatap itu, menyipitkan matanya tetapi ia tidak mencoba menghentikannya. Wush! Ketika serangan Shenlong mencapai segel, itu langsung lenyap seketika tanpa jejak. Hal ini membuatnya semakin gila. Untuk Li Xiaogang, wajahnya juga muram sepanjang waktu saat melihat proyeksi naga hitam kehancuran di langit. Ia langsung ingat dengan Jie Yan dan Yu Mei yang menghabisinya sebelumnya. Jangan alihkan perhatianmu. Sue Lingyi mendengus dingin lalu muncul di depan Li Xiaogang dalam sekejap. Ia pun langsung memanyunkan cakarnya ke arah Li Xiaogang sekuat tenaga yang ia bisa. Bajingan! Li Xiaogang yang selalu dirugikan dalam pertempuran satu lawan satu, hanya bisa mengutuk kesialannya dan Shenlong. Ia pun mencoba bertahan tetapi ia tahu bahwa setiap serangan dari Sue Lingyi sangatlah mematikan. Di sisi lain, Huan Kai yang menatap proyeksi di langit,
hanya tersenyum kecil, Lapun langsung mencoba membangkitkan lebih banyak pasukan agar dapat membantu Jieyan. Sedangkan untuk Lin Ming yang tidak terlalu jauh dari Huan Kai, bertugas menghabisi semua musuh agar Huan Kai tidak kesulitan membentuk pasukan bayangan. Sementara untuk Xiao Chen dan Sun Hai, keduanya sibuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Untuk Sun Hai, karena dia tahu bahwa Xiao Chen dapat berkembang dengan melahap darah kelelawar iblis kegelapan, dia tidak menyerap darah binatang roh itu, melainkan darah binatang roh lain ataupun kultivator lainnya. Di istana tempat Jieyan berada, ketika auranya perlahan tenang, proyeksi yang dimunculkan oleh terobosannya pun hilang perlahan. Setelah tenang sepenuhnya, Jieyan perlahan membuka matanya lalu tersenyum kecil di wajahnya. Tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Tidak, kekuatan ini lebih tinggi daripada itu. Ketika aku keluar dari dimensi kecil ini, aku akan menerobos secara langsung ke tingkat berikutnya. Ucap Jieyan dengan kilatan petir hitam yang terlihat di matanya. Kakak, tampaknya kau berhasil. Ucap Lan Qingzu dengan senyum di wajahnya. Ya, Jieyan mengangguk kecil lalu perlahan berdiri. Ia merasa sangat bertenaga saat ini. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, bisa dikatakan kekuatannya sekitar 7-8 kali lebih besar karena sebenarnya ia juga telah melampaui tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Tetapi karena tekanan di dimensi kecil, ia tidak bisa menembus ke tingkat selanjutnya. Segel ini akan segera hilang. Ayo keluar dari tempat ini, ucap Jieyan. Tidak perlu. Istana kehancuran ilahi ini adalah sebuah artefak unik, ini merupakan sebuah artefak pertahanan. Selain dari itu, istana ini merupakan alat transportasi antar bintang, ujar Xiao Yu lalu ia melambaikan tangannya. Istana kehancuran ilahi pun bergetar lalu itu langsung menghilang ke udara tipis perlahan-lahan di saat segel yang dibuat oleh Dewi Naga Kehancuran hilang. Semula, istana kehancuran ilahi telah diberikan kepada Xiao Yu oleh Dewi Naga Kehancuran. Tetapi itu tidak bisa dikendalikan dikarenakan segel yang menjaganya. Ketika istana kehancuran ilahi menghilang, itu berubah menjadi titik berwarna-warni lalu melesat ke dalam tubuh Xiao Yu. Hilangnya segel beserta dengan istana itu menarik perhatian semua yang ada di sana, tidak peduli apakah mereka jauh atau tidak, dengan kekuatan tingkat Kaisar Abadi tahap awal paling tidak, mereka pasti bisa melihat ke tempat yang sangat jauh. Istana itu hilang. Sue Lingyi sedikit terkejut ketika menatap ke tempat yang sangat jauh. Tetapi, matanya tiba-tiba menyipit tajam lalu ia melihat ke semua tempat di dimensi kecil. Aura ini, celaka, dimensi kecil akan segera hancur. Jika Shenlong dan Li Xiaogang dibiarkan keluar, maka kekuatannya akan sangat menakutkan tanpa tekanan dari dimensi kecil. Batin Sue Lingyi dan niat membunuhnya merembes ketika menatap ke arah Li Xiaogang. Li Xiaogang yang awalnya juga memperhatikan bahwa dimensi kecil akan segera hancur, merasa senang di awal. Tetapi ia tiba-tiba merasakan ancaman kematian dan matanya menatap ke arah Sue Lingyi dengan waspada. Aku harus mengulur waktu sampai dimensi kecil ini hancur. Batin Li Xiaogang. Kau ingin mengulur waktu. Kau akan mati sebelum dimensi kecil ini hancur sepenuhnya. Teriak Sue Lingyi saat ia menjelma menjadi bentuk rubah salju. Tetapi wujudnya tampak sangat berbeda dari rubah salju lainnya. Mata Li Xiaogang kusam seketika saat melihat Sue Lingyi memasuki bentuk aslinya dan hanya bisa bergumam, rubah salju surgawi. Sementara itu, Shenlong juga merasakan tekanan yang berada di tubuhnya hendak lepas dan ia tahu bahwa kekuatannya akan pulih ke puncaknya. Ia sangat paham bahwa dimensi kecil tersebut akan hancur tidak lama lagi. Tetapi fokus matanya masih tertuju pada Jieyan, Xiao Yu dan Lan Qingzu yang muncul di tempat istana menghilang. Jieyan, Yu Mei langsung menghilangkan wujud sejatinya dan muncul di sebelah Jieyan dengan bersemangat. Xiao Yu dan Lan Qingzu saling memandang dan mata mereka berkedip beberapa kali seolah-olah menyiratkan sesuatu. Keduanya tentu sangat tahu bahwa Yu Mei sangat lengket dengan Jieyan hanya dengan sikapnya. Yu Mei, tampaknya kau menahan Dewa Naga itu, ucap Jieyan. Tentu saja, kadal hitam putih itu tidak sekuat bentuknya. Balas Yu Mei sedikit terkikik dan tatapannya pun tertuju pada Xiao Yu dan Lan Qingzu. Ia sedikit penasaran siapa sebenarnya kedua wanita cantik itu. Sebelum ada yang berbicara lagi, Jieyan pun membuka suaranya sambil perlahan melayang ke udara. Aku akan melawannya seorang diri. Aku merasakan bahwa auranya hendak meledak, dimensi kecil ini juga hendak hancur yang tandanya pengekangan tingkat kultivasi akan segera hilang. Aku harus membereskannya sebelum dimensi kecil ini hancur.
Ketiga wanita itu saling memandang tetapi tidak berbicara apa-apa. Mereka hanya dengan diam menatap ke arah Jie Yan yang perlahan mendekat ke arah Shenlong yang masih terbang di atas langit. Kau, Shenlong dapat merasakan ancaman yang sangat berbahaya dari Jie Yan. Kau tampaknya adalah Dewa Naga Kehancuran yang baru saja dinobatkan. Seperti yang diharapkan, di sana terdapat warisan wanita sialan itu. Tetapi, apakah kau tahu bahwa ketika segel ini perlahan dirusak aku dapat mengeluarkan beberapa kemampuan yang hanya bisa digunakan ketika kekuatanku berada di puncaknya? Shenlong tersenyum kejam dan tubuhnya perlahan menyusut, memasuki bentuk manusia. Karena segel telah hancur dan dimensi kecil hendak meledak, Shenlong pun akhirnya bisa menggunakan kemampuan memasuki bentuk manusia. Dan dalam bentuk manusia, kekuatannya menjadi lebih mudah terkendali. Jadi apa? Kau tidak akan pernah bisa keluar. Aku akan menghabisimu di sini karena kau merupakan ancaman paling berbahaya di antara para naga. Balas Jie Yan saat tubuhnya memasuki mode kekuatan naga. Bab 449. Perang Akhir 8. Shenlong memasuki wujud manusia, dia terlihat seperti pria yang mendekati usia parubaya, dengan tubuh bagian atas tidak menggunakan busana apapun, beberapa aksesoris emas di kedua lengannya yang tampak sangat berotot serta pola yin yang di punggungnya. Wajah Shenlong tampak cukup garang, dengan rambut berwarna hitam dan putih di kedua sisi rambut panjang. Pinggangnya tampak dibalut oleh kain dengan motif naga yin yang, serta pakaian longgar berwarna hitam dengan sepatu perang yang melindungi kaki mencapai bawah lutut. Bocah, kau pasti memiliki hubungan dengan Dewi Naga Kehancuran dan Dewa Naga Kehancuran. Katakan, siapa kau sebenarnya? Wajah Shenlong semakin garang, ia terlihat sangat iri dengan garis darah naga hitam kehancuran. Tentu saja sebagai eksistensi yang telah hidup sangat lama, ia mengetahui banyak keberadaan puncak bahkan sebelum 33 surga tercipta. Siapa aku? Jie Yan tersenyum kecil saat sudah membuat kuda-kuda menyerang lalu melanjutkan, Dewa Naga Kehancuran yang baru. Teleportasi. Waktu kilat. Jie Yan muncul tepat di depan Shenlong lalu mengayunkan tinjunya sekuat tenaga yang ia bisa. Petir hitam kemerahan tampak memercik ke arah belakang karena kecepatan ayunan pukulan Jie Yan yang melebihi kecepatan suara. Mata Shenlong menyipit tajam dan ia langsung menyilangkan kedua lengannya karena ia pun hampir tidak mampu mengikuti kecepatan Jie Yan. Bam! Bush! Shenlong merasakan berat luar biasa. Kekuatan tubuh Jie Yan sangat ia ketahui setara dengan miliknya, dan pukulan yang dilapisi oleh belitan Ki Raja bukan sesuatu serangan yang bisa ia terima begitu saja. Blar! Ledakan besar bercampur petir tercipta saat tubuh Shenlong membentur permukaan tanah. Bajingan! Shenlong berteriak keras lalu pola yin yang meledak di udara bercampur dengan Ki Raja berwarna hitam dan putih. Angin kencang berhembus, setelah Shenlong memasuki wujud manusia, kekuatannya terkompresi ke tubuhnya yang kecil, sehingga daya ledak serangannya menjadi sangat mengerikan dan sangat terfokus. Mata Jie Yan menyipit sedikit karena tahu bahwa setiap detiknya, kekuatan Shenlong akan terus bertambah besar karena sedari awal, kekuatan Shenlong telah mencapai level yang sangat tinggi. Shenlong perlahan melayang ke udara. Kedua lengannya tampak sedikit memar menahan serangan dari Jie Yan. Belitan Ki Raja, Dewa Naga Kehancuran yang baru. Kau memang memenuhi syarat menyandang gelar itu. Tetapi, wajah Shenlong menjadi lebih ganas saat menghentikan kata-katanya. Ki Raja meledak di kedua lengannya yang kini berubah menjadi lengan naga, tubuhnya dipenuhi oleh skala naga pudar. Sayap berwarna hitam dan putih muncul di punggungnya, ekor panjang muncul pinggangnya bagian belakang. Saat ini, Shenlong memasuki wujud setengah naga. Seni Yin Yang, panas membara. Zep! Shenlong menghilang seketika lalu muncul di depan Jie Yan. Ia menaikkan persepsinya ke level puncaknya untuk mendeteksi kecepatan Jie Yan. Menatap Shenlong yang semakin kuat, Jie Yan juga langsung berubah ke bentuk setengah naga lalu menyerang sekuat tenaga yang ia bisa setelah melapisi kedua lengannya dengan Ki Raja. Blar! Kedua tinju bentrok seketika, udara tampak robek, ruang sangat kacau, dan badai ki dan konsep menyebar ke segala arah membentuk pusaran raksasa yang melahap apa yang dilewatinya. Kekuatan Jie Yan naik ke level yang sangat luar biasa. Apakah dia sudah menembus level itu? Yu Mei menatap pertempuran dahsyat di langit dengan wajah serius. Ya, kakak telah melampaui tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Lan Qinzu langsung mengkonfirmasi kekuatan Jie Yan. Ayo pergi, kita tidak bisa membuang waktu di sini. Kita harus membereskan manusia lainnya.
Kakak mengatakan bahwa manusia di dimensi ini adalah musuh, ucap Xiao Yu dan langsung melesat ke arah tertentu untuk membereskan musuh. Yu Mei dan Lan Qinzu mengangguk kecil dan langsung bergerak juga. Keduanya juga ingin menghabisi manusia lainnya serta kelelawar iblis kegelapan. Sementara itu, Li Xiaogang sangat menderita di tangan Sue Lingyi. Walaupun ia telah mengambil wujud manusia seperti Shenlong, tetap saja perbedaan kekuatannya dengan Sue Lingyi masih besar. Li Xiaogang yang tampak seperti pria tua jahat, ditindas habis-habisan. Tubuhnya terus-menerus membeku oleh serangan mematikan milik Sue Lingyi dalam wujud rubah salju surgawi. Sudah dipastikan bahwa tidak akan lama untuk Li Xiaogang dihabisi. Tidak bisa. Jika terus seperti ini, aku pasti akan tewas. Batin Li Xiaogang. Tetapi ketika ia ingin menggunakan teknik melarikan diri terbaik yang ia miliki, satu sosok muncul di belakangnya. Bahkan untuk Sue Lingyi sedikit menyipitkan matanya tetapi ada keheranan di wajahnya melihat sosok tersebut yang fluktuasi energinya sangat berbeda saat ini dan tidak ada tanda-tanda terobosan di medan perang. Sosok tersebut tentu adalah Xiao Chen yang telah menembus tingkat Kaisar Abadi tahap puncak dengan menyerap sangat banyak esensi darah dari anggota ras kelelawar iblis kegelapan. Ketemu, dengan menyerapmu, kekuatanku akan meningkat pesat. Xiao Chen dengan wajah ganas, muncul di belakang Li Xiaogang. Ia saat ini berada dalam wujud kelelawar iblis surgawi. Bentuknya tentu sangat berbeda dari Li Xiaogang yang tampak sangat jahat. Bentuk Xiao Chen terlihat cukup agung, dengan warna tubuh hitam kemerahan bercampur putih. Kelelawar iblis surgawi. Li Xiaogang mengutuk kesialannya karena ia tahu bahwa penindasan yang diberikan oleh garis darah itu kepadanya cukup besar. Dengan sangat ganas, Xiao Chen mengayunkan cakarnya. Cakar iblis. Belitan Ki Raja. Jres. Dengan kecepatan Xiao Chen, mustahil bagi Li Xiaogang yang terluka menghindarinya. Langit robek ke tempat yang sangat jauh. Jurang yang sangat dalam tercipta oleh serangan itu beserta sejumlah darah yang muncrat ke udara. Bajingan! Li Xiaogang yang menerima luka sangat dalam, berteriak marah lalu mengayunkan cakarnya yang telah dilapisi oleh racun yang sangat mematikan. Bahkan untuk eksistensi seperti Shenlong sangat waspada terhadap racun terkuat yang dimilikinya. Sue Lingyi yang menatap itu, menciptakan sabit di kedua kaki depannya yang menjulur ke samping dan sedikit ke belakang. Dalam wujud rubah salju surgawi, ia pun langsung berputar sangat cepat lalu bilah-bilah tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Li Xiaogang. Bilah es abadi. Wajah Li Xiaogang muram dan ia langsung memutar tubuhnya lalu menyerang ke arah serangan Sue Lingyi. Cakar iblis racun kegelapan. Sraing. Cakar raksasa yang terdiri dari komposisi racun mengerikan meledak ke arah serangan Sue Lingyi. Duar. Ledakan besar terjadi seketika. Tetapi untuk Xiao Chen, ia tersenyum kejam lalu menghilang seketika. Ia muncul tepat di belakang Li Xiaogang yang baru saja menyerang. Pedang iblis. Jelep. Lengan Xiao Chen langsung menembus dada Li Xiaogang. Petir merah kehitaman meledak di dada Li Xiaogang yang membuatnya mati rasa. Belitan Ki Raja sialan. Li Xiaogang memuntahkan seteguk darah merah dari mulutnya. Walaupun ia pengguna Ki Raja, ia tidak mengetahui metode itu sama sekali. Ini juga alasan kenapa ia lebih rendah daripada Shenlong. Karena mungkin aku akan mati di sini, maka aku akan membawa kalian semua bersamaku. Teriak Li Xiaogang sangat marah dan tubuhnya bersinar terang. Bahkan untuk Sue Lingyi, wajahnya berubah drastis karena ledakan Li Xiaogang bukan sesuatu yang bisa ditanggung dengan mudah. Kau ingin meledakkan diri, ketahuilah tempatmu. Dengus Xiao Chen dingin saat ia membuka rahangnya lalu menggigit leher Li Xiaogang. Kutukan darah. Dung. Cahaya di tubuh Li Xiaogang langsung pudar. Ia tercengang karena inti miliknya langsung tidak aktif, darahnya tidak bisa dikendalikan dan bahkan jantungnya seolah-olah berhenti berdetak. Kau, kelelawar iblis surgawi yang menyimpang, ucap Li Xiaogang susah payah, telah sangat tahu bahwa ras itu tidak akan melakukan hal yang sama dengan rasnya, tetapi ia sangat salah karena Xiao Chen juga berani melakukan hal tabu. Darah Li Xiaogang langsung disedot kering dalam waktu kurang dari 4 detik. Xiao Chen menarik rahangnya dan mencengkram leher Li Xiaogang yang sudah tidak berdaya. Menyimpang. Kau sangat salah, aku bukanlah kelelawar iblis surgawi murni, aku adalah darah campuran. Selain dari itu, aku sudah menghilangkan efek samping garis darahku. Xiao Chen menyeringai dan tanda merah di dahinya semakin bersinar terang. Auranya meledak dahsyat tanda bahwa ia telah melampaui level Kaisar Abadi tahap puncak juga. Li Xiaogang tidak tahu harus berkata apa. Tetapi, sebelum ia bisa berbicara,
ia merasakan sakit karena Xiao Chen langsung menikam kepalanya. Jelep, jelep. Xiao Chen juga menikam bagian tertentu di tubuh Li Xiaogang lalu menarik intinya dari dalam tubuh Li Xiaogang lalu melempar tubuh Li Xiaogang yang telah kering ke samping. Cindera mata yang cukup bagus, ucap Xiao Chen dengan tubuh menyeringai saat menatap inti luar biasa milik Li Xiaogang di tangannya. Sue Lingyi yang tidak jauh, hanya menatap kejadian itu dengan terdiam lalu menggelengkan kepalanya karena Li Xiaogang telah dibereskan. Ia pun menatap ke arah pertempuran antara Jie Yan dan Shen Long, dan itu merupakan pertempuran terakhir sebelum dimensi kecil tersebut meledak. Bab 450. Perang Akhir 9. Bom, bom, bom. Ledakan terus-menerus terjadi di semua tempat saat Jie Yan dan Shen Long beradu tinju dari waktu ke waktu sambil terus-menerus berpindah tempat tanpa henti. Semua tempat tampak hancur berantakan ketika keduanya menyerang dengan semua kekuatan masing-masing. Para manusia hampir dibereskan oleh klan rubah salju, Minotaur dengan bantuan Sue Lingyi, Yu Mei, Xiao Yu, Lan Qinzu, Xiao Chen, Lin Ming, Huan Kai, Sun Hai dan trio Xiao Zun. Saat ini mereka hanya menahan para naga agar tidak mendekat ke arah pertempuran yang terjadi antara Jie Yan dan Shen Long. Para naga yang melihat barisan kelautan itu, hanya bisa menyerah. Mereka tidak dikendalikan oleh teknik supremasi Dewa Binatang Buas sehingga mereka masih bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Hanya karena kekuatan Shen Long mereka mau patuh. Tetapi mereka semua tahu bahwa Shen Long akan tamat tidak lama lagi sehingga mereka hanya perlu menonton, sebab Sue Lingyi telah berjanji tidak membunuh mereka jika tidak ikut campur. Blar, Shen Long terpental sambil terlihat berguling-guling di udara lalu menyetabilkan tubuhnya. Ia menyeka darah dari sudut bibirnya lalu melirik ke arah para naga dengan marah. Bajingan tidak tahu diri, Li Xiaogang tidak berguna, tidak satupun dari mereka yang bisa diharapkan. Ucap Shen Long sangat marah. Tatapannya kembali tertuju pada Jie Yan yang tidak jauh darinya. Kau memang sangat kuat, tetapi, kau tidak mungkin bisa mengalahkanku, Sang Dewa Naga. Teriak Shen Long. Aura panas dingin meledak, di kirinya tampak semuanya membeku dan di sebelah kanannya menjadi panas, magma muncul di mana-mana. Kekuatan Shen Long sama dengan mata air api dan es, yaitu dirinya telah mengembangkan kekuatan Yin yang menjadi kekuatan api dan es. Di tangan kanan Shen Long, sebuah saber muncul, saber itu diselimuti oleh panas dan dingin yang membuatnya sangat unik. Ia tidak ingin menguji Jie Yan menggunakan kekuatan tubuh naga, ia ingin membereskannya secepat mungkin. Sementara itu, Jie Yan yang menatap Shen Long menggunakan senjata, ia pun mengeluarkan tombak pembunuh naga. Tombak pembunuh naga, ucap Shen Long dingin. Ia sangat membenci senjata itu karena diciptakan secara khusus untuk menghabisi para naga. Setelah Jie Yan menggunakan tombak itu, ia langsung menebak identitas Jie Yan yang sebenarnya. Putra Kaisar Manusia, sekarang aku paham kenapa garis darah naga hitam kehancuran sangat kental di dalam tubuhmu. Ternyata kau adalah putranya. Ayo kita lihat, apakah tombak pembunuh naga atau saber dewa naga yang lebih kuat. Teriak Shen Long saat ia mengayunkan saber dewa naga sekuat tenaga. Seni Yin Yang, ledakan api dan es. Sraing, bilah raksasa yang mengandung panas dan dingin melesat ke arah Jie Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ruang langsung robek, menunjukkan sisi luar dari dimensi kecil walaupun itu belum bisa dilewati. Mata Jie Yan berkilat dingin. Ia pun langsung mengayunkan tombak pembunuh naga dari belakang ke depan sambil melesat dengan kecepatan tinggi. Seni kehancuran, tusukan neraka kehancuran. Waktu kilat. Bush. Tombak pembunuh naga langsung menembus bilah tersebut tanpa kesulitan sama sekali dan itu langsung mencapai sisi Shen Long. Menatap itu, Shen Long mengayunkan saber dewa naga sekuat tenaga. Sraing, krang, blar, kedua kekuatan langsung bentrok yang membuat semua tempat tampak retak, itu mempercepat kehancuran dimensi kecil tersebut. Keduanya menarik senjata masing-masing dan langsung bentrok lagi. Bom, 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 keduanya bergerak secepat cahaya lalu menghancurkan semua tempat yang mereka lalui. Zep, Shen Long muncul di belakang Jie Yan lalu menyerang menggunakan saber sekali lagi. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dek, Jie Yan menghilang lalu muncul dari sebuah pusaran tepat di belakang Shen Long lalu menusuk ke arah kepala Shen Long. Dengan kecepatan sangat tinggi, Shen Long memutar tubuhnya lalu mengayunkan saber miliknya dari bawah ke atas. Krang, ketika tombak Jie Yan ditepis, Shen Long mengayunkan cakar kirinya ke arah Jie Yan. Cakar naga Yin Yang, seni kehancuran, perisai Yin Yang.
Blar, apa? Shenlong terkejut melihat perisai yang terbuat dari kekuatan kehancuran. Ia merasakan bahwa kuku cakarnya lenyap tanpa bekas, Las Nagat menyadari betapa mengerikannya konsep kehancuran Jieyan. Seni kehancuran, bola awal kehancuran. Di bilah tombak Jieyan, kekuatan kehancuran berkumpul lalu ia pun mengayunkannya ke arah Shenlong setelah perisai Yin yang hilang. Shenlong buru-buru mengangkat saber miliknya menahan serangan tersebut. Blar, ledakan besar terjadi dan Shenlong langsung terhempas jauh dengan banyak luka. Ia menggertakkan giginya dengan kuat lalu membuka rahangnya lebar-lebar. Raungan naga. Blar, laser panas dingin langsung ditembakkan ke arah Jieyan. Mata Jieyan menyipit tajam dan langsung menggunakan serangan yang ia warisi dari Dewi Naga Kehancuran. Seni kehancuran tertinggi, kehancuran mutlak. Jieyan mengayunkan tombaknya dari belakang ke depan sekuat tenaga yang ia bisa menggunakan kedua tangannya. Brak, ketika tombak diayunkan, ruang tampak retak seperti jaring laba-laba disertai oleh petir hitam kemerahan yang menggelar ke segala arah. Semua tempat bergetar keras oleh teknik yang dilepaskan olehnya. Blar, kekuatan kehancuran meletus, menghancurkan semua yang ada di depannya, menyapu serangan Shenlong secara langsung ke ketiadaan bersama dengan semua tempat yang dilewati oleh teknik tersebut. Mata Shenlong seperti lonceng tembaga saat menatap serangan itu. Ia pun berteriak marah, melepaskan semua kekuatannya untuk bertahan dari serangan tersebut. Bush! Wilayah dalam radius puluhan mil langsung lenyap seketika tanpa bekas, hanya ada jurang dengan kedalaman yang tidak terlihat. Di udara, terlihat Shenlong yang selamat dari serangan itu, tetapi lengan kirinya telah hilang ke ketiadaan tanpa mengeluarkan darah sama sekali. Wajahnya sangat muram karena konsep kehancuran Jieyan sungguh tidak masuk akal menurutnya. Kau sangat kuat Dewa Naga Kehancuran, tetapi aku tidak akan kalah darimu. Teriak Shenlong dengan gila. Suaranya bahkan menebus dimensi kecil yang dapat didengar oleh semua makhluk hidup di pegunungan para raja. Shenlong mengumpul semua kekuatannya di saber miliknya. Ia yakin ketika menyerang menggunakan serangan itu, dimensi kecil itu akan meledak. Jieyan yang menatap itu, menyalurkan ki dan konsep kehancuran ke tombaknya. Dung! Bilah tombak Jieyan tampak membentuk sebuah bola energi. Ia akan menggunakan kemampuan yang sama sekali lagi tetapi kali ini ia menggunakan semua kekuatan yang ia miliki sehingga daya hancurnya mungkin beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Seni Yin Yang, tebasan api dan es abadi. Sraing! Shenlong menyerang dengan semua kekuatannya dan bilah raksasa dilepaskan, serangan itu langsung merobek dimensi kecil menjadi dua bagian dan terus menerjang ke arah Jieyan. Seni kehancuran tertinggi, kehancuran mutlak. Sraing! Brak! Dimensi kecil di bagian sisi Jieyan langsung meledak, lalu serangan itu langsung menerjang ke arah serangan Shenlong berada. Blar! Bab 451. Perang Akhir, N. Blar! Di saat serangan Jieyan menghancurkan serangan dari Shenlong, di saat itu juga dimensi kecil tersebut meledak. Namun, karena semua eksistensi di dalamnya memiliki kekuatan setidaknya tingkat Raja Abadi, mereka hanya akan terluka oleh ledakan dimensi kecil tersebut. Arreggggh! Shenlong berteriak sangat keras, dibawa ke tempat yang cukup jauh di salah satu pegunungan para raja. Blar! Ledakan dahsyat terjadi ketika tubuh Shenlong disertai oleh serangan Jieyan menghantam sebuah bukit besar lalu meledaknya. Kejadian itu langsung menarik perhatian semua kultivator, tetapi tempat itu cukup jauh, bisa dikatakan berada di pinggiran pegunungan para raja. Jieyan yang baru saja selesai melancarkan serangannya, langsung menghilang dalam sekejap karena ia sudah memperhatikan situasi Shenlong menggunakan mata dewa. Teleportasi. Zep! Jieyan muncul di tempat Shenlong terjatuh dan ia langsung melesat ke arah bawah dengan kecepatan sangat tinggi layaknya sebuah meteorit. Ki Raja meledak di tombak Jieyan, petir itu tampak berhamburan ke arah langit saat ia bergerak. Di tumpukan bebatuan, Shenlong terlihat sangat tragis saat ini. Tubuhnya dipenuhi oleh luka, banyak bagian tubuhnya yang telah menghilang. Ia merasakan bahwa kekuatannya kembali ke puncaknya ketika keluar dari dimensi kecil. Tetapi, lukanya tidak mengizinkannya untuk bisa bergerak karena luka itu terlalu parah. Mata Shenlong yang agak kabur, menatap ke arah Jieyan yang melesat ke arahnya. Ia mencoba untuk bergerak tetapi tidak bisa, ia mencoba menggunakan ki dan hukum, tetapi itu telah terkuras habis. Aku akan membawamu mati bersamaku. Teriak Shenlong dan menggunakan cara terakhir, yaitu meledakkan inti miliknya. Mendengar itu,
Jie Yan yang telah sangat dekat hanya mendengus dingin, lalu mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah Shenlong di saat ia terus bergerak. Busur waktu, masa lalu. Zoom, tubuh Shenlong bersinar terang lalu hendak meledak. Namun ia membeku saat merasakan aura aneh menyelimuti aura miliknya. Tidak, bagaimana bisa? Shenlong tidak percaya bahwa kekuatan ledakan bunuh diri miliknya akan kembali ke dalam tubuhnya. Dan setelah itu, ia merasakan bahwa inti yang hendak ia ledakan kembali aktif. Namun semuanya sudah terlambat. Jelek, blar, tombak pembunuh naga langsung bersarang di inti milik Shenlong lalu menghancurkannya menggunakan konsep kehancuran. Bajingan. Shenlong mengutuk Jie Yan dengan suara samar lalu ia pun menutup matanya karena daya hidupnya telah habis. Jie Yan yang berada tepat di atas Shenlong, menarik tombak pembunuh naga tanpa perasaan sama sekali dan darah yang sangat banyak menyemprot. Jie Yan yang telah membunuh Shenlong, berubah menjadi naga hitam kehancuran. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Bush. Aura tak kasat mata meledak dari tubuh Jie Yan dan semua naga yang menjadi bawahan Shenlong meraung keras ke arah langit, menyambut raja baru mereka. Hidup Dewa Naga Kehancuran. Para naga berteriak keras sambil meraung ke arah langit, memproklamasikan bahwa Dewa Naga Kehancuran yang baru telah lahir. Dia berhasil, ucap Suelingi dengan nada kagum. Ia juga dapat merasakan bahwa ledakan teknik supremasi Jie Yan semakin kuat dan itu sedikit mempengaruhinya. Setelah beberapa saat, ia kembali ke wujud manusia lalu Jie Yan menyimpan mayat Shenlong lalu perlahan melayang ke udara, menatap ke arah tempat tertentu dengan tatapan dingin. Ia sangat tahu di mana dirinya berada saat ini, dan itu berada di pinggiran pegunungan para raja. Ayo pergi, ucap Jie Yan dengan nada samar, tetapi itu menggunakan kekuatan spiritual. Semua yang ada di sana pun pergi mengikuti Jie Yan. Tidak hanya untuk semua petarung di pusat dimensi kecil, untuk yang lemah pun, mereka semua muncul di tempat tersebut lalu pergi mengikuti Jie Yan. Suara sambutan untuk seseorang yang dijuluki sebagai Dewa Naga Kehancuran didengar oleh sangat banyak kultivator yang berada di kejauhan, terutama untuk salah satu puncak gunung tempat salah satu kekuatan terkuat di pegunungan para raja. Untuk para penguasa lainnya yang sedang menunggu di pintu masuk dimensi kecil, mereka semua memasang wajah muram karena portal yang ada telah hancur serta 12 patung yang ada di sana juga telah hancur tanda bahwa dimensi kecil telah hilang. Selain dari itu, para kultivator di sana secara samar mendengar beberapa hal karena portal itu terhubung dengan istana kehancuran ilahi. Apa yang membuat mereka sangat ketakutan adalah seseorang yang dijuluki sebagai Dewa Naga, selain dari itu, ada kata lainnya serta aura yang cukup mencekam meledak dari dalam pintu masuk, yaitu kelahiran Dewa Naga Kehancuran serta aura menindas yang membuat para kultivator merasa sangat waspada. Satu hari kemudian setelah kehancuran dimensi kecil, Jie Yan dan yang lainnya tinggal sementara di beberapa wilayah pegunungan yang ditinggalkan. Klan naga pun akhirnya dibangun di tempat itu. Jumlah naga yang selamat masih mencapai angka hampir 100.000 yang mencengangkan. Selain dari itu, di gunung sebelah, klan Minotaur juga dibangun serta beberapa klan binatang roh lainnya. Dan salah satu gunung kecil di sana tiba-tiba membeku karena itu digunakan oleh Suelingi sebagai basis awal untuk klan rubah salju. Selamat datang Raja. Puluhan naga memberi hormat ketika Jie Yan datang ke klan naga yang saat ini menjadi bagian dari pasukannya. Jie Yan mengangguk kecil lalu terus melayang ke arah bangunan yang baru saja dibuat. Di tempat itulah dirinya tinggal bersama dengan yang lainnya. Saat menatap semua naga, Jie Yan memikirkan semua herbal yang ia miliki saat ini. Dengan semua sumber daya itu, pasukannya sudah bisa dihitung sebagai kekuatan kelas ketiga yang sangat kuat. Setelah sampai di kediaman tersebut dan masuk ke dalamnya, beberapa sosok sudah berada di sana. Mereka tidak lain adalah Xiao Yu, Lan Qinzu, Yu Mei, Lin Ming, Xiao Chen, Suelingi, Sun Hai dan trio Xiao Zun. Apakah ada di antara kalian yang ingin menerobos ke tingkat dewa? Saat Jie Yan masuk, ia pun langsung menanyakan tujuannya. Pegunungan para raja kini sangat kacau karena 13 kekuatan terbesar di tempat itu saling bentrok. Ini dikarenakan tidak adanya yang kembali di antara pasukan mereka. Ini membuat mereka saling menyalahkan lalu terjadilah perang. Juga, rumor tentang kelahiran Dewa Naga Kehancuran membuat mereka sangat takut. Kekacauan itu terus berlangsung tanpa henti, akibat perang, semakin banyak korban jiwa yang jatuh. Tetapi untuk Jie Yan dan yang lainnya,
Mereka semua saat ini tidak peduli dengan semua rumor itu, mereka hanya beristirahat setelah memenangkan pertempuran sengit melawan Dewa Naga dan Dewa Kelelawar Iblis Kegelapan. Sama seperti saat ini, setelah kemenangan dalam perang, Jieyan dan semua kelompoknya serta semua bawahannya pun melakukan perjamuan untuk merayakan kemenangan atas Dewa Naga dan Dewa Kelelawar Iblis Kegelapan. Tamat. Seri Dewa Naga Kehancuran pun berakhir di bab ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Wassalam.